Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dan kembali kita belajar dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami kembali berjumpa melalui media daring ini. Kami memohon kiranya meskipun kami tidak dapat bertatap muka, tetapi kami tetap dapat bersemangat di dalam membaca dan belajar dari firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang satu itu senantiasa menjadi penghubung di antara kami dan sedang bekerja terus-menerus di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 25 dan ayat 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teman-teman, pemuda remaja, guru sekolah minggu, kita berjumpa lagi melalui bacaan ini. Saya memberi judul tema dalam perjalanan. Ya, temanya teman dalam perjalanan. Ya. Bapak Ibu, saya memiliki 33 keponakan. Suatu saat beberapa bulan setelah salah satu dari ponakan saya menikah, ia dan suaminya ke Bandung untuk berjumpa dengan saya karena pada waktu itu memang saya masih di Bandung. Lalu saya bertanya pada ponakan saya tersebut, saya tanya begini, bagaimana nak, apa yang dirasakan setelah menikah? Lalu dia jawab, ya senang Maen, karena sekarang ada teman. Kalau kemana-mana ada teman, mau makan ada teman, jadi senang kata dia. Bapak Ibu, saya pun senang mendengar jawabannya. Ya, ada teman, ada sahabat. Pasangan hidup itu kan seperti teman, atau bagaikan teman, bagaikan sahabat. Teman dalam berbagi suka dan duka, teman dalam berbagi makanan, ya, teman dalam makan bersama, ya jalan sana sini situ untuk cari makan, terus makan duduk bersama, senang kalau ada teman. Kalau kita kurang nafsu makan, kita bisa lebih bernafsu sedikit karena ada teman. Juga teman di dalam berbagi cerita macam-macam. Bapak Ibu, tentu sebagai orang tua mendengar ponakan gembira, happy seperti itu, kita ikut gembira. Hal ini membawa saya teringat pada Tuhan Yesus. Itu pula lah yang terjadi di dalam relasi Tuhan Yesus dengan murid-murid. Tuhan Yesus sendiri yang mengakui bahwa murid-muridnya itu adalah sahabat dia. Petrus dan kawan-kawannya itu adalah teman Tuhan Yesus, sahabat Tuhan Yesus. Maka sebelum Tuhan Yesus meninggalkan mereka, meninggalkan murid-murid, ia siapkan dengan baik. Salah satunya adalah Tuhan Yesus mengirimkan atau menyiapkan atau mempersiapkan Parakletos, sama dengan penghibur atau sama dengan Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus sangat paham. Karena pada waktu masa hidupnya, kemudian setelah ia bangkit, ia berjalan bersama-sama dengan murid-murid. Mereka adalah sahabat. Maka Tuhan Yesus sangat memahami kalau suatu saat ia pergi, ia naik ke surga,
murid-murid, sahabat-sahabatnya ini akan ditinggalkan. Tuhan Yesus tidak mau membiarkan sahabat-sahabatnya seperti itu. Maka ia mempersiapkan dengan baik. Ia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus ini akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus ini akan membimbing sahabat-sahabat Tuhan Yesus, Petrus dan kawan-kawan. Lalu Roh Kudus ini juga yang akan mengingatkan semua yang telah Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada mereka. Jadi ada dua Bapak Ibu tugasnya, mengajarkan segala sesuatu, membimbing para sahabat Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Lalu yang kedua adalah mengingatkan semua ajaran-ajaran yang pernah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Ringkasnya adalah Bapak Ibu, Roh Kudus itu, Roh penghibur, itu menjadi pendamping bagi murid-murid. Roh Kudus itu akan hadir untuk senantiasa menyertai murid-murid. Saya menyebutnya Roh Kudus ini teman dalam perjalanan hidup murid-murid. Itu yang Tuhan Yesus siapkan bagi murid-murid ketika ia akan naik ke surga. Nah Bapak Ibu, terhadap fakta bahwa Tuhan Yesus yang adalah sahabat murid-murid itu, sahabat Petrus dan kawan-kawannya, tidak pergi begitu saja, tidak mempedulikan murid-murid atau sahabat-sahabatnya seorang diri, namun ia mempersiapkan, memberikan teman yang lain bagi murid-murid di dalam perjalanan hidup murid-murid yang kita kenal dalam Roh Kudus. Itu sungguh memberikan rasa nyaman, bahkan memberikan rasa bahagia di dalam murid-murid. Ada 3 hal Bapak Ibu. Murid-murid bahagia. Kenapa mereka bahagia? Karena mereka ada teman, ada penolong dari surga, yaitu Roh Kudus. Murid-murid ini yang tadinya takut dan sedih, tetapi kemudian mereka tidak perlu takut dan sedih lagi. Karena ada Dia, ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Ada teman, mereka tidak sendiri. Teman mereka itu Roh Kudus. Roh Kudus itu kekuatan Allah, Roh Allah sendiri. Mereka yang tadinya lemah dan terbatas, oke, tidak apa-apa sebagai manusia mereka lemah dan terbatas. Tetapi mereka yang lemah dan terbatas ini juga tidak sendiri. Karena ada Dia, yaitu Roh Allah yang memberikan kemampuan, yang memberikan kekuatan, yang mampu menguatkan para murid. Mereka yang tadinya bingung dan putus asa, tidak perlu bingung dan putus asa lagi, karena ada Roh Kudus, ada Dia yang membimbing dan menuntun murid-murid ketika murid-murid menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Termasuk ketika mereka berada di persimpangan jalan pun, ada Dia, ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan mereka, yang mampu membimbing mereka, menuntun mereka untuk mengambil keputusan. Bapak Ibu, yang kedua adalah dengan kenyataan bahwa Tuhan Yesus menyediakan Roh Kudus, Roh Allah sendiri untuk menjadi teman dalam perjalanan hidup murid-murid, maka murid-murid menjadi tenang. Karena apa? Karena Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan kepada mereka semua yang telah Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada mereka. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu ajaran-ajaran yang menguatkan dan mengarahkan hidup mereka. Jadi Bapak Ibu, mereka tidak akan pernah kalah. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus ini tidak akan pernah kalah. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus memberikan kemenangan dan kekuatan melalui Roh Kudus yang diberikan kepada mereka. Untuk apa? Untuk menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Artinya ada jaminan bagi murid-murid ketika mereka menghadapi tantangan dan pergumulan di dalam hidup ini. Ada kekuatan Allah bersama mereka. Ada Tuhan, ada Roh Kudus, teman dalam perjalanan hidup mereka yang menyertai mereka senantiasa. Sehingga mereka pasti mampu untuk menjalani, bahkan menyelesaikan, bahkan mengalahkan semua tantangan yang ada.
Karena itu Rasul Paulus pernah mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah Roh Kudus ini bukan apa-apa yang lain, Bapak Ibu. Roh Kudus ini adalah Roh Allah sendiri, Roh Tuhan Yesus sendiri. Kehadirannya dirasakan melalui firman dan ibadah. Kehadiran Roh Kudus, kehadiran Tuhan Yesus, kehadiran Allah di dalam hidup murid-murid dan juga termasuk kita, itu dapat dirasakan melalui firman dan melalui ibadah. Karena apa Bapak? Bapak Ibu demikian. Karena di dalam ibadah ini, kita berjumpa dengan Allah Trinitas secara langsung. Kita berjumpa dengan Bapa, berjumpa dengan Anak, dan berjumpa dengan Roh Kudus. Artinya bahwa ketika kita beribadah Bapak Ibu, itu kesempatan bagi kita berjumpa dengan Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadi teman dalam perjalanan hidup kita. Jadi ketika Bapak Ibu firman itu disampaikan, ketika tahap demi tahap di dalam peribadatan kita jalani. Kita dibawa untuk melekat dan menyatu dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi, sebetulnya di dalam hidup kita ini, kita tidak pernah sendiri. Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa bersama dengan kita. Sehingga Bapak itu bersama dengan para murid juga kita bisa menjadi orang-orang yang bahagia. Karena kita senantiasa ada teman yang siap menolong kita. Kita ada teman yang mengingatkan kepada kita mengenai ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan itu menjadi pegangan bagi kita untuk menghadapi masalah-masalah kita. Sekaligus juga membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan baik dan penting di dunia ini dan di dalam kehidupan kita setiap hari. Betapa senangnya Bapak Ibu ketika kita berjalan ini kita sadari, ketika kita menjalani rumah tangga kita menjalani pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita. Bapak Ibu, kita tidak pernah sendiri. Tuhan senantiasa berjalan bersama kita, menyertai kita. Kalaupun seandainya kita juga khawatir akan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ingatlah senantiasa bahwa anak-anak kita pun, cucu-cucu kita pun juga tidak sendiri. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai mereka. Ada Tuhan yang senantiasa menuntun dan membimbing mereka. Ada Tuhan yang senantiasa melindungi dan menjaga mereka. Ada Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kekuatan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, itulah sebabnya kita tidak perlu bersedih seperti Petrus dan kawan-kawan. Mereka tidak takut lagi, mereka tidak sedih lagi. Memang mereka terbatas dan mereka lemah, tetapi syukur pada Allah karena ada Roh Kudus senantiasa bersama. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, yang menemani kami, menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami di dunia ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Dan kiranya setiap kami senantiasa disadari akan Engkau ini, akan kehadiran-Mu, akan penyertaan-Mu, akan pertolongan-Mu, akan kekuatan yang senantiasa Engkau berikan pada kami. Itu memberikan kepada kami kemantapan dan ketenangan di dalam kami menghadapi perjalanan hidup kami, di dalam kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami, di dalam kami membangun keluarga kami, di dalam kami menuntaskan serta memikirkan hal-hal yang baik bagi kehidupan bersama di dunia ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan menolong pemerintah kami agar mereka dapat hikmat dari Tuhan dan juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk memikirkan, menemukan jalan keluar di dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan
yang ada di dalam kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia ini, terkhususnya karena akibat dari pandemi COVID-19. Tuhan, lindungi dan jagailah seluruh rakyat Indonesia dari pusat sampai ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Persoalan-persoalan yang ada, Engkau izinkan terjadi. Tetapi Engkau ingatkan kepada kami semua juga bahwa kami tidak pernah berjuang sendiri. Bahwa ada Engkau yang menyertai kami, yang siap menopang dan menolong kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.